Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Kali ini saya akan berbagi sedikit cerita ya tentang pengalaman saya menggunakan Sony Xperia XZ3 ini sebagai daily driver saya beberapa minggu terakhir ini. Jadi bisa jadi bahan pertimbangan untuk kalian yang kepengen beli si Xperia XZ3 ini. Biar lebih semangat, kita bahas di bagian yang bagus dulu. Kalau kalian pakai HP ini untuk nonton atau untuk menikmati konten visual yang lainnya, kalian akan sangat dimanjakan oleh HP ini dengan panel OLED, kemudian resolusi tinggi, kemudian layarnya ini sudah melengkung di bagian kanan dan kirinya, akan terasa mewah ketika kita menikmati konten visual di HP ini. Dan langsung saja kita bahas di bagian minusnya ya. Menurut saya unit yang saya pakai ini kadang itu sentuhannya, titik sentuhnya itu kurang presisi. Ini apakah terjadi di unit saja atau kalian yang pakai HP ini mengalami hal yang sama? Jadi silahkan tulis di kolom komentar. Dan karena ini layarnya lengkung, kalian akan sedikit susah ya nyari tempered glass atau screen protectornya. Kalaupun dapat yang tempered glass, mungkin ada lemnya saja di bagian pinggir, tengahnya itu kurang kurang nempel di layarnya. Jadi dipakai kurang enak, tapi kalian kalau pakai yang hidrogel kejadiannya akan seperti ini. Presisi, tetapi mudah sekali tergores kemudian terkelupas. Ini sudah kedua kalinya. Jadi paling bagus sih untuk HP seperti ini tidak usah pakai screen protector, tapi resikonya ya lecet, jatuh, mungkin bisa pecah layarnya. Dan ada satu fitur yang sangat saya suka di Xperia XZ3 ini karena pakai panel OLED, jadi kita bisa manfaatkan adanya fitur always on display. Plus masih ada LED notifikasi di bagian pojok atas ini. Untuk bagian kameranya, kamera belakangnya walaupun cuma sebiji 19 megapiksel, saya suka apalagi fitur super gerak lambatnya. Jadi bisa ngerekam video sampai di 960 fps. Tapi untuk kamera depannya punya saya ini agak ngeblur ya, sedikit ngeblur. Ini apakah cacat dari pabriknya ataukah memang kamera depan Sony Xperia Z3 seperti ini? Kalau kalian pernah pakai, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kita lihat sisi persisinya ada yang sedikit aneh, yaitu di bagian fingerprint scannernya. Posisinya agak ke bawah, jadi kalau kita belum terbiasa, kadang salah nyentuh bagian lensa kameranya ketika pengen unlock layarnya. Kemudian ini tidak ada jack audio 3,5 mm, jadi pastikan kalian kalau kepengen, kalian siapkan earphone yang sudah Type-C atau pakai yang Bluetooth. Kemudian ini speakernya sudah stereo khas Sony. Kemudian yang khas lagi adalah ini single SIM dan satu micro SD, jadi tidak bisa dipakai untuk dual SIM. Untuk performanya masih cukup bisa diandalkan walaupun chipset lama, tapi ini dulu tuh mantan flagship ya, Snapdragon 845. RAM-nya cukup ya, 4 GB, memori internalnya juga cukup 64 GB saja. Yang jadi masalah adalah di bagian baterai 3300 mAh. Jadi sebenarnya ketika saya pakai ya dengan ukuran 3300 mAh itu tidak boros ya, cukup hemat. Dengan baterai segitu dapat screen on time tuh sekitar 4 jam, terhitung bagus karena HP ini sudah berumur beberapa tahun ya. Tapi untuk pemakaian zaman sekarang ya, baterai 3300 mAh itu gimana ya? Agak kurang. Jadi kadang kalau ngecasnya pagi itu sore sudah minta cas lagi. Jadi untuk HP utama apalagi orang yang suka keluar atau tugasnya di lapangan kurang cocok untuk kalian. Dan poin terakhir yang sulit untuk dikompromi adalah di bagian jaringannya ya, karena ini X luar negeri, X Jepang AU ya, dengan modem mungkin yang berbeda ya, dengan yang dipakai resmi untuk Indonesia. Jadi sinyalnya kadang suka hilang, kadang hilang beberapa menit, kemudian muncul lagi. Dan kalau kita jalan ya ke tempat yang susah jaringan itu, ketika kalian masih dapat jaringan, ini tuh kadang nggak dapat jaringan. Ini berlaku untuk jaringan seluler maupun untuk jaringan WiFi-nya. Dengan harga yang murah, kemudian tongkrongannya cakep, saya rasa HP ini tuh masih cocok untuk kalian yang pakai HP untuk komunikasi saja, bukan untuk ngegame ataupun kegiatan berat yang lainnya. Kalau kalian pemakai berat, saya rasa di skip saja daripada kalian nyesel setelah beli Xperia XZ3 ini.